Aksi pencurian motor terjadi di area parkiran masjid di Kabupaten Tangerang, Cekiders. Kawanan pelaku ini memanfaatkan korban yang tengah ibadah sholat subuh. Secara perlahan, motor kemudian digotong lalu dibawa keluar area parkiran masjid. Tak puas mencuri motor yang pertama, pelaku kemudian mencoba aksi pencurian yang kedua. Dalam sekali beraksi, kawanan pelaku berhasil mencuri 2 motor sekaligus. Wadidaw, ini pelakunya bukan kaleng-kaleng nih, Cekiders. Waduh, Cekiders, kawanan maling motor ini statusnya masih pelajar. Aksi curi motor kali ini terjadi di kota Pontianak di saat pemilik motor sedang menjalankan sholat Jumat. Dalam melancarkan aksinya, mereka pun saling berbagi peran. Satu pelaku bertugas mencuri, sementara rekannya menunggu di motor. Kurang dari semenit, motor curiannya pun berhasil dibawa kabur. Pelaku pencurian anjing di kota Medan benar-benar sadis, Cekiders. Dari rekaman CCTV, pelaku dengan sengaja memukul anjing hingga mati. Hal ini dilakukan pelaku supaya suara gonggongan anjing tak terdengar oleh pemiliknya. Selanjutnya, pelaku pun kemudian menyeret anjing dan membawanya kabur. Kawanan maling ini sengaja datang malam-malam ke sekolahan demi bisa melancarkan aksi mencurinya, Cekiders. Usut punya usut, aksi pencurian ini terjadi di ISMKN 2 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Target incaran pelaku adalah ruangan bendahara sekolah. Dengan membobol kunci pintu secara paksa, pelaku kemudian masuk lalu membongkar berangkas yang berisi uang tunai sekitar 300 juta lebih. Ruangan bendahara ya, Pak? Mentang-mentang kondisi sepi, si abang ini nekat melancarkan aksi mencurinya, Cekiders. Salah satu rumah warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur ini disatroni maling. Niatnya sih mau mencuri burung seharga jutaan rupiah, Cekiders. Karena kondisi sudah aman, pelaku kemudian masuk ke halaman rumah tuh. Namun usaha mencurinya gagal lantaran pemilik burung sadar kalau ada aksi pencurian. Daripada ketangkap warga, pelaku kemudian kabur sambil meninggalkan burung curiannya. Awas ente bang, mukanya udah ditandain sama warga tuh. Jadi jangan coba-coba baik lagi ya.
Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin News Pagi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah warga membantu evakuasi dan mencari material penting pesawat jatuh di dua lokasi di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu siang. Puluhan warga turut membantu mengevakuasi dan mencari material penting di dua pesawat Super Tucano yang jatuh di Desa Kedungung Puspo dan Desa Wonorejo, Lumbang, Pasuruan. Satu persatu anggota TNI AU dibonceng motor warga menuju lokasi jatuhnya pesawat di Desa Wonorejo, kecamatan setempat. Sulitnya medan dan cuaca buruk kabut menjadi kendala. Para warga juga meminjamkan alat memotong untuk memotong bangkai pesawat sehingga diharapkan barang penting bisa ditemukan. Lokasinya tempatnya pesawat. Bapak itu Nggih. jauh, Pak. Oh, jauh. Berapa kilo kira-kira, Pak? Pokoknya kalau jalan kaki itu 2,5 jam. Untuk sekarang giatnya nopo, Pak? Ya itu yang kan ya Pencarian black box ini ya. pencari ya. Warga mengaku tidak keberatan jika diminta tolong untuk proses evakuasi bangkai pesawat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara itu, Kadispen TNI Angkatan Udara Marsma Agung Sosongko Jati mengkonfirmasi data VDR NCDC yang akan menjadi data utama dalam proses penyidikan jatuhnya dua pesawat Super Tucano telah dibawa ke Lanut Abdul Rahman Saleh. Ditemui usai bertaksiah bersama Kepala Staf TNI Angkatan Udara ke rumah sejumlah korban pesawat jatuh di Kompleks Lanut Abdurrahman Saleh, Kadispen TNI AU Marsma Agung Sosongko Jati menyebut saat ini data VDR NCDC telah berada di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. VDR NCDC akan menjadi data utama dalam proses penyidikan jatuhnya dua pesawat Super Tucano. Penyidikan ini akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Selain VDR, NCDC dari dua pesawat Super Tucano yang jatuh, tim juga akan memeriksa VDR NCDC dari dua pesawat lain yang selamat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melibatkan bagaimana proses pesawat sebelum jatuh di Gunung Kundi, Kabupaten Pasuruan. VDR singkatan dari Video Data Recorder dan Network Centric Data Cartridge. Diharapkan dari alat ini bisa didapatkan data awal mengenai apa yang terjadi pada saat kejadian. Sekali lagi kami tegaskan bahwa penyelidikan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pusat Kelaikan dan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI Angkatan Udara. Kami memiliki kemampuan untuk itu. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Seorang korban penculikan dan pemerasan di Kabupaten Malang, Jawa Timur nekat gantung diri karena tidak kuasa disiksa. Kasus terungkap saat keluarga korban melaporkan kehilangan anak keluarganya. Sanak keluarganya usai menerima ancaman pemerasan dari para pelaku. 5 tersangka yang merupakan komplotan pelaku pemerasan berhasil dibekuk petugas. 5 tersangka diamankan pihak kepolisian usai terbukti melakukan penculikan disertai pemerasan yang berakhir pada kematian korbannya Abdul Gufron, warga Kelurahan Adirejo, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Aksi ini bermula dari laporan kejadian gantung diri di Kecamatan Duren, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dibarengi dengan laporan orang hilang dan tindak ancaman pemerasan yang diterima keluarga korban. Usai dilakukan penyelidikan, terungkap matinya korban bukan sekedar murni bunuh diri, melainkan dilatar belakangi tindak pidana penculikan dan pemerasan. Diduga korban nekat bunuh diri karena tak kuasa disiksa para pelaku. Meminta uang 30 juta oleh saudari Wiwin, disampaikan bahwa kami mau rembukan dulu. Seperti itu. Nah mungkin dalam kaitannya pada saat dirampas kemerdekaannya atau bahasa kerennya itu penyekapan, pada saat disekap, terjadilah mungkin intimidasi. Korban yang meninggal dunia ini merasa ketakutan
ketakutan, kemudian izin ke kamar mandi. Ternyata izin ke kamar mandi tidak kembali, ya, gantung diri. Dari tangan para pelaku, sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku terancam pasal berlapis tentang penyekapan disertai kekerasan dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang residivis kambuhan yang sudah 8 kali keluar masuk penjara kembali ditangkap polisi karena mencuri. Meski sudah berulang kali ditangkap polisi, namun pelaku tidak bisa menyembunyikan ketakutannya kepada polisi hingga buang air kecil di celana. Tim Busernaga Satreskrim Polresta Pangkal Pinang menangkap pelaku pencurian dan pemberatan di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tempat persembunyiannya. Ini Meong ini sudah bersatu. Pria yang akrab disapa Meong ini pun tak berkutik dan mengakui perbuatannya yang telah mencuri di sejumlah TKP di Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Pemilik rumah pun tak menyangka jika Meong akan mengulangi perbuatannya dan mengira residivis ini sudah bertobat. Pasalnya dirinya sudah 8 kali keluar masuk penjara dengan berbagai kasus. Kali ini Meong ditangkap karena mencuri 2 handphone, kulkas, TV, dan sejumlah barang berharga lainnya. Meski sudah menjadi langganan keluar masuk penjara sejak usia 14 tahun, nyali Meong tak segarang aksinya. Pria berusia 39 tahun ini malah kencing di celana saat ditangkap polisi. Dalam ungkap kasus ini, polisi mengamankan handphone yang sempat dijual pelaku seharga Rp520.000 dan Rp650.000. Selain itu turut diamankan kulkas dan TV yang sempat dijual seharga Rp250.000. Ke dalamnya yang kosongnya kami kongok ya, titip opi kan bang, bang. Tapi opi bang. Opi mana anak mencoy? Ya. Katanya rumah kosong katanya kan, katanya rumah ahli beli waji katanya. Apa tambah kali ya? Opi ngambil bang. Opi mau ambil maleng apa opi? Opi banyak malengnya, masih di malengnya. Yang ditemukan dia mencuri 2 HP dan 2 lemari es. Itu yang sudah kita amankan. Dia sudah 8 kali residivis masuk penjara terus keluar masuk. Atas perbuatannya, residivis 8 kali ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, spesialis pencurian dan perampokan rumah mewah di kota Surabaya berhasil diringkus Satreskrim Polrestabes Surabaya. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku mengaku sudah beberapa kali beraksi. Tidak hanya beraksi di Surabaya, melainkan di sejumlah wilayah lainnya. Inilah rekaman CCTV di salah satu perumahan elit di kawasan Surabaya Timur. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok orang menggunakan mobil minibus dan satu pelaku lagi bertugas mengawasi situasi. Setelah dirasa aman, pelaku masuk ke rumah dengan melompat pagar, lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berharga. Usai melancarkan aksinya, polisi bergerak cepat dan menangkap para pelaku di sebuah hotel di Sidoarjo. Kelima pelaku berhasil diamankan sementara satu pelaku lainnya masih buron. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono menjelaskan pelaku melakukan aksinya tergolong nekat karena sering beraksi pada siang hari. Spekulasi melihat rumah yang kosong, mengamati begitu rumahnya dipastikan kosong, orangnya pergi, kemudian memastikan dengan bel dan lain-lain kosong tidak ada respon, dia bergerak cepat, dia masuk secara instan dengan cara merusak, ada kaca yang dirusak. Dalam ungkap kasus ini, polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya uang Rp100 juta, puluhan gelang jam, puluhan laptop, puluhan handphone, dan beberapa koper. Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga cemburu buta, seorang ibu di Batam, Kepulauan Riau nekat membakar kamar kos yang dihuni anak dan suaminya. Akibatnya anak tiri pelaku yang duduk di kelas 2 SD tewas setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kebakaran yang melanda kamar kos di kawasan Baloi Indah, Batam pekan lalu dan melukai Aida Septia Aulia ternyata perbuatan Yuliana, ibu tiri korban. Hal ini terungkap dari keterangan saksi yang diperiksa polisi pasca kebakaran tersebut terjadi. Aida Septia Aulia, bocah kelas 2 SD ini meregang nyawa setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit dengan luka bakar mencapai 80%. Aida menjadi korban kemarahan dan cemburu Yuliana, sang ibu tiri yang baru 10 bulan dinikahi Zulkarnain, ayah kandung Aida. Kapolsek Lubuk Baja Kompol Yudi Arfian mengatakan pelaku diamankan di Pelabuhan Roro Kunggur saat hendak kabur ke Jambi. Pelaku pasca kejadian kebakaran sempat menghilang, hal inilah yang menjadi kecurigaan polisi. Meski masih didalami, namun dugaan motif perbuatan nekat Yuliana disebabkan rasa cemburu pada Zulkarnain. Ini makanya masih kita dalami, sementara saat ini lagi kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sementara Yuliana mengaku menyesal karena sudah membakar kamar kos yang akhirnya membuat anak tirinya meregang nyawa. Yuliana mengaku kesal karena sering mendapati Zulkarnain, sang suami, berbalas pesan mesra dengan mantan kekasihnya. Saat ini polisi masih memeriksa pelaku Yuliana secara intensif. Sementara jenazah Aida sudah dimakamkan di TPU Sungai Panas, Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa Ainus melaporkan. Pemirsa, Abdul Khalik selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan mengapresiasi terkait fatwa terbaru MUI. Dalam fatwa terbaru MUI tersebut menenteramkan masyarakat, terutama di kalangan yang berada di dunia usaha. Abdul Khalik selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan mengapresiasi terkait fatwa terbaru MUI, di mana penafsiran fatwa terbaru sangat terdampak di dunia usaha. Banyak masyarakat terkecoh terkait boikot produk Israel, namun fatwa MUI terbaru terkait mengedepankan hukum tentang perjuangan Palestina. Dalam fatwa terbaru MUI, di mana MUI tidak menyebut jenis, bentuk maupun merek dalam segala detail. Abdul Khalik berharap agar pemerintah memulihkan kembali perekonomian nasional agar tetap kondusif. Partai Perindo mengapresiasi penjelasan MUI terkait dengan fatwa terbaru 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina merdeka. Penjelasan ini sangat melegakan dan menenteramkan masyarakat, terutama kalangan dunia usaha yang sangat terdampak dari penafsiran terhadap fatwa yang kurang tepat dan kemudian dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang diartikan boikot total terhadap produk-produk yang diproduksi oleh Israel dan yang terafiliasi oleh Israel. Pemirsa, bagi Anda pecinta alam, camping di Puncak Timbu Dama, Mamasa, Sulawesi Barat. Di lokasi tersebut Anda bisa menikmati keindahan matahari terbit dan pemandangan hamparan awan putih yang mengelilingi kota Mamasa. Wah, indah banget ya pemirsa. Inilah puncak Gunung Timbu Dama yang terletak di Desa Mambu Buliling, Mamasa, Sulawesi Barat. Lokasinya tepat berada di bawah kaki Gunung Mambu Buliling dan hanya berjarak 3 km dari ibu kota Kabupaten Mamasa. Di atas puncak gunung ini, pengunjung disuguhi pemandangan yang indah berupa hamparan lembah dan pegunungan yang super hijau. Saat pagi hari, pengunjung bisa menikmati hamparan awan bak negeri di atas awan serta keindahan kota Mamasa dari ketinggian. Selain itu, pengunjung bisa juga menikmati matahari terbit. Perpaduan panorama matahari terbit di satu sisi dan bentangan awan putih di sisi lain
menyuguhkan sensasi tersendiri. Tak sedikit pengunjung yang datang memilih untuk bermalam di atas puncak gunung agar bisa menikmati datangnya matahari terbit dan pemandangan hamparan awan putih mengikuti lereng-lereng pegunungan mengelilingi kota Mamasa. Jadi yang sangat menarik dari Puncak Timbu Damai ini adalah salah satu tempat yang sangat potensi dijadikan tempat wisata, di mana akses dari kota Mamasa itu sangat bagus sekali. Bisa ditempuh dengan jarak sekitar setengah jam atau 30 menit, dan ketika di malam hari terhampar pemandangan kota Mamasa yang sangat bagus sekali. Puncak Gunung Timbu Damai dapat dicapai sekitar 1 jam perjalanan darat dari kota Mamasa. Selanjutnya untuk menuju puncak Gunung Timbu Damai dibutuhkan trekking sekitar 100 meter dengan waktu tempuh sekitar 15 menit. Gimana? Masih ragu untuk mengunjungi tempat ini? Makanya langsung saja menjadi daftar destinasi wisata Anda. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Freddy Christian, iNews melaporkan. Pemirsa, menggunakan mobil yang dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Sebanyak 4 orang warga Lumajang, Jawa Timur diamankan polisi PJR Polda Jawa Timur di Jalan Tol Surabaya Gempol. Keempat orang tersebut berhasil diamankan setelah mobil yang ditumpanginya mati mesin lantaran dimatikan sang pemilik melalui sistem GPS. Selamat malam. Dari unit 211 Jatim 21 Jatim Polda Jawa Timur saat ini menjumpai. Inilah detik-detik saat tim PJR Polda Jatim dari Satuan PJR Tol Jatim 2 mengamankan sebuah minibus berpenumpang 4 orang termasuk pengemudi di sekitaran gerbang Tol Sidoarjo karena minibus yang ditumpanginya dilaporkan hilang oleh pemiliknya. Kami mengamankan untuk mobil. Oleh petugas, minibus berikut 4 orang penumpang termasuk pengemudi langsung dibawa ke Mako PJR Tol Jatim 2 di Waru Sidoarjo. Pemilik mobil bernama Ahmad Kamil warga Lowokwaru Malang melaporkan jika kendaraannya yang hilang sekitar 1 bulan lalu diketahui berada di Jalan Tol Surabaya Gempol. Korban yang telah melaporkan kasus kehilangan kendaraannya ke Polres Malang ini kemudian berhasil mematikan mesin kendaraan melalui sistem GPS yang kemudian diamankan polisi. Masyarakat melaporkan bahwa terjadi kehilangan kendaraan bermotor, melaporkan bahwa kendaraan tersebut ada di sekitaran Sidoarjo. Kami beserta anggota melakukan patroli menuju daerah Sidoarjo dan kami menemukan ciri-ciri kendaraan tersebut di sekitar gerbang tol Sidoarjo 2. Di mobil tersebut ternyata ada 4 orang yang sedang mendorong kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui meski kendaraan ditemukan utuh, namun bagian dalam kendaraan yang ada telah dirusak oleh penumpang minibus. Kasus temuan minibus yang dilaporkan hilang di Jalan Tol Surabaya Gempol ini saat ini ditangani tim Satreskrim Polres Malang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.